Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Titin Nurhayati dari Tadris Matematika IAIN Kediri. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai integral lipat 2. Untuk memudahkan kita lebih cepat dalam memahami apa sih integral lipat itu. Jadi kita akan membahas satu contoh soal. Tentukan integral lipat dari suatu fungsi x, y sama dengan 2x plus y kuadrat min 4, di mana r dibatasi oleh x lebih besar sama dengan 0, x kurang dari sama dengan 4, dan y lebih besar sama dengan 0, y kurang dari sama dengan 8. Nah, untuk soal di atas, kita akan menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode jumlah Riemann. Kedua, metode integral berulang atau hitungan eksak. Nah, untuk yang panah ketiga ini adalah bentuk kurva dari fungsi x, y. Selanjutnya, untuk pembahasan pertama, kita akan membahas mengenai atau penggunaan dari metode integral Riemann. Nah, untuk contoh soal ini, kita akan membagi menjadi 8 partisi yang sama dengan sebuah titik tengah x, y. Kita akan mencari batasan setiap r-nya dulu. Jadi perhatikan gambar di samping. Gambar di samping adalah penampang dari R yang kita bagi menjadi 8 partisi. Nah, kita akan mencari dulu batasannya. R1 di sini untuk sumbu Y-nya dimulai dari 0 sampai 2. Dan sumbu X-nya dimulai dari 0 sampai 2 juga. Nah, maka batasan R1-nya adalah X lebih besar sama dengan 0, X kurang dari sama dengan 2, dan Y lebih besar sama dengan 0, dan Y kurang dari sama dengan 2. Setelah kita mengetahui batasan-batasan setiap R-nya, kita dapat mencari titik tengah dari setiap R. Nah, tadi kita sudah mencari batasan dari R1, maka kita bisa mencari titik tengah R1-nya itu di mana. Jika pada R1 sumbu Y-nya dimulai dari 0 sampai 2, maka 0 sampai 2 ini ada 2 satuan, kita bagi 2. Nah, maka titik tengahnya adalah 1 pada sumbu Y-nya. Kemudian pada sumbu X-nya juga sama. Ternyata dia dimulai dari 0 sampai 2, berarti ada 2 satuan. 2 satuan dibagi 2 sama dengan 1. Nah, titik tengahnya kan X1, Y1. Jadi titik tengah dari R1 adalah 1,1. Begitu juga seterusnya berlaku untuk R2 sampai R8. Setelah kita mendapatkan batasan-batasan pada setiap R dan juga titik tengah dari R1 sampai R8 untuk penjumlahan Riemann, maka kita perlu mensubstitusikan titik tengah x, y pada fungsi x, y pada fungsi x, y sama dengan 2x plus y kuadrat min 4. Nah, di sini kan kita sudah ketahui ya bahwa titik tengah dari X1, Y1 adalah 1,1. Berarti di sini X-nya adalah 1, Y-nya adalah 1. Ini untuk R1. Kita substitusikan pada fungsi F. Nah, di sini kan diperoleh 2X. Jadi 2X-nya kita substitusikan 1. Nah, setelah itu ada Y kuadrat. Y kuadratnya berapa? 1. Berarti 1 kuadrat. Min 4. Di sini diperoleh min 1. Dari mana? 2 dikali 1 sama dengan 2. Ditambah 1 kuadrat 1 adalah 3. Dikurangi 4 sama dengan min 1. Hal ini berlaku
seterusnya dari R2 sampai R8. Nah, setelah kita peroleh hasil substitusi titik tengah ke fungsi, kita dapat memasukkan ke rumus penjumlahan Riemann. Nah, di sini kan sudah sangat jelas ya. Integral lipat dari fx, y dA adalah sigma k sama dengan 1 sampai 8 integral RK fx, y dA. Kenapa di sini 8? Karena kita membagi R menjadi 8 partisi. Kemudian sama dengan integral R1 x, y dA. Nah, R1 x, substitusi titik tengahnya tadi, kita kan peroleh hasil min 1. Jadi pada baris ketiga ini kita ganti min 1. Seterusnya sampai R8. Jadi kita tinggal mengganti hasil dari substitusi titik tengah ke fungsi di sini. Ya. Selanjutnya kita mengganti D-nya menjadi R1, R2, R3 dan sampai R8, di mana AR sama dengan AR2 sama dengan AR3, 8 itu sama, yaitu 4. AR ini didapat dari luas setiap R-nya. Tadi kan kita peroleh di slide sebelumnya itu setiap R-nya dibatasi dari 0 sampai 2, 0 sampai 2. Berarti di situ ada 2 satuan. 2 dikali 2 adalah 4. Jadi mereka memiliki nilai yang sama untuk luas setiap R-nya adalah 4. Nah, setelah itu langsung aja kita substitusikan min 1 dikali 4, 7 dikali 4, sampai seterusnya kita jumlahkan. Nah, hasilnya menjadi 676. Dari sini perhitungan menggunakan metode penjumlahan Riemann sudah didapatkan nilainya. Setelah tadi kita menghitung menggunakan metode penjumlahan Riemann, sekarang kita akan menghitung menggunakan metode perhitungan eksak atau integral berulang. Di sini integral dari 0 sampai 4, 0 sampai 8 adalah 2x, 8 adalah 2x plus y kuadrat min 4 dx dy. Nah, dx di sini tertulis terlebih dahulu. Jadi, kita perlu menyelesaikan atau mengintegralkan fungsi fx, y-nya terhadap dx terlebih dahulu. Jadi, integral dari 0 sampai 4, 2x plus y kuadrat min 4 dx adalah x kuadrat di sini dari integral 2x. Integral 2x itu 2 per 2 x kuadrat. Karena 2 per 2 sama dengan 1, jadi kita hanya perlu menuliskan x kuadratnya saja. Plus y, integral dari y kuadrat adalah x y kuadrat. Y di sini kita anggap sebagai konstanta karena tidak memiliki variabel x. Selanjutnya sama juga untuk min 4 di sini sebagai konstanta, jadi integral dari min 4 adalah min 4x. Karena ini adalah integral tentu, jadi kita perlu mensubstitusikan batasannya ke nilai x. Di sini kan tadi kita peroleh integralnya x kuadrat plus xy kuadrat min 4x. Jadi x kuadratnya kita substitusikan menjadi 4 kuadrat plus 4y kuadrat min 4 kali 4. Selanjutnya kita kurangkan dengan 0. Tadi kan batasnya 0 sampai 4. Yang pertama sudah 4 kita substitusikan. Selanjutnya 0 kuadrat plus 0 kali y kuadrat min 4 kali 0. Ini sudah hasilnya jelas 0. Berapapun dikalikan 0 hasilnya akan menjadi 0. Jadi kita hanya perlu menghitung yang depan. Nah, yang depan kita peroleh 4 kuadrat adalah 16 plus 4y kuadrat min 16. Jadi 16 dikurangi 16 sama dengan 0, sisanya adalah ya 4y kuadrat. Nah, setelah kita menemukan hasil dari integral terhadap dx, kita perlu mengintegralkan lagi hasilnya tadi terhadap dy. Jadi
integral 0 sampai 8 4y kuadrat dy sama dengan 4/3 y pangkat 3. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan bahwa ini adalah integral tentu, kita perlu mensubstitusikan batasannya. Jadi 4/3 y-nya kita substitusikan menjadi 8/3 min 4/3 y-nya kita ganti 0/3. Jadi 0/3 kan sudah pasti 0, dikalikan 0 juga hasilnya 0. Jadi kita hanya perlu menghitung 4/3 8/3. Hasilnya kita peroleh 682 2/3. Nah, dari sini perhitungan eksaknya sudah selesai. Sudah diperoleh nilai 600. Setelah kita menghitung dengan kedua metode, baik Riemann maupun eksak, ternyata diperoleh hasil yang berbeda. Untuk metode Riemann, kita memperoleh nilai 676. Sedangkan perhitungan eksak, kita mendapatkan hasil 682 2/3. Nah, dari sini akan muncul pertanyaan, mengapa penggunaan dari kedua metode tersebut memiliki hasil yang berbeda? Kita akan membahas sedikit mengenai alasan kenapa adanya perbedaan hasil dari kedua metode yang kita gunakan tadi. Karena saat menghitung dengan definisi, yang kita hitung adalah balok. Sedangkan bentuk yang sebenarnya bukanlah balok yang utuh, melainkan balok yang bagian atasnya membentuk kurva. Sehingga bagian atas balok itu ada kemiringan. Sesuai dengan definisi Riemann, formula yang dipakai adalah alas dikali tinggi, di mana tinggi yang dipakai adalah titik tengahnya. Sehingga terdapat selisih volume yang seharusnya dari gambar yang sebenarnya dengan balok yang utuh. Nah, selisih itulah yang menyebabkan adanya perbedaan antara hasil perhitungan nilai eksak dengan jumlah Riemann. Oleh karena itu, semakin banyak partisi yang kita gunakan, maka semakin mendekati perhitungan nilai eksak. Baik metode jumlah Riemann atau nilai eksak, semuanya dapat kita gunakan. Jadi, sesuai dengan selera teman-teman mau menggunakan metode mana untuk menyelesaikan integral lipat. Nah, teman-teman, itu tadi pembahasan contoh soal dari integral lipat 2. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.